Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daria Dio. Saya dari kelas B, Prodi Manajemen dengan NIM B1021231063. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan yang dimana dari awal, yaitu dari jurnal sampai dengan worksheet telah kita buat dalam video dan serta juga penjelasannya. Nah, kali ini saya akan membuat laporan keuangannya. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi dari Studio Foto 100, yang dimana laporan laba rugi ini terdapat dua akun, yaitu pendapatan dan juga beban. Yang dimana pendapatan ini ada dua, yaitu pendapatan jasa foto indoor dan juga outdoor, yang memiliki saldo 4.400 dan 14.150. Nah, kita hanya perlu memindahkan ini di dalam tabel ini. Kemudian jika ingin mencari total pendapatan, yaitu hanya tinggal perlu menjumlahkan dari jasa foto indoor dan juga outdoornya, yang dimana 4.400 ditambahkan dengan 14.150, hasilnya adalah 18.550 rupiah. Kemudian yaitu ada beban, yang dimana beban ada beban cetak foto sampai dengan beban lain-lain. Ya, kita hanya perlu memindahkan ini, memindahkan saldo, yaitu saldo di laporan laba rugi yang telah kita buat pada worksheet di video sebelumnya, dari beban cetak foto sampai dengan beban lain-lain, yaitu 2.565 sampai dengan 290 rupiah. Nah, jika sudah dipindahkan, kita hitung semuanya, dijumlahkan dari sini dari 2.565 sampai dengan 290. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 13.745 rupiah. Lalu kita saat mencari laba bersihnya, kita hanya perlu mengurangi total pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, total pendapatan yang pertama yaitu ada 18.550 dikurangi dengan 13.745, yaitu 4.805 rupiah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada laporan perubahan modal, yang dimana dalam laporan perubahan modal ini terdapat modal laba bersih serta dengan price, yang dimana modal yoyo yaitu modalnya ada 12.500 rupiah. Nah, di sini adalah kita hanya perlu memindahkannya saja, yaitu 12.500 rupiah. Kemudian ada laba bersih. Laba bersihnya yang sudah kita cari yaitu 4.805 rupiah. Kemudian ada price yaitu 1.300 rupiah. Nah, ketika mencari modal dalam laporan perubahan modal, mempunyai rumus yaitu modal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan price, yang dimana 12.500 ditambah dengan 4.805 rupiah dikurangi dengan 1.300 rupiah, hasilnya adalah 16.005 rupiah. Dan ini adalah modal yoyo pada tanggal 31 Juli 2023. Lalu ada aset. Nah, di mana aset terdapat kas, piutang, perlengkapan atau barang habis pakai, dan sewa kendaraan dibayar di muka. Terdapat di sini. Kita perlu memindahkan dari kas, piutang, perlengkapan, sampai sewa kendaraan dibayar di muka, yaitu 12.085 rupiah ditambah dengan 4.250 rupiah ditambahkan dengan 160 rupiah ditambahkan dengan 3.080 rupiah. Hasilnya adalah 19.575 rupiah. Nah, 19.575 rupiah ini adalah total aset lancar dari perusahaan foto Studio 100. Kemudian ada aset tetap, yang dimana aset tetap terdapat peralatan kantor serta akumulasi depresiasi peralatan kantor,
yang dimana peralatan kantornya ada 5.000 dan akumulasi depresiasi peralatan kantornya ada 100 rupiah. Mengapa di sini ada tanda minus? Karena di akumulasi terdapat pada kredit, makanya kita beri tanda minus. Kemudian peralatan kantornya 5.000 di debit, makanya kita tidak perlu menambahkan tanda minus pada tabel laporan aset lancar, yang dimana ketika dihitung 5.000 dikurangi dengan 100 rupiah, hasilnya adalah 4.900 rupiah. Nah, ketika dijumlahkan dari total aset lancar serta aset tetapnya, yaitu adalah 19.575 ditambahkan dengan 4.900, hasilnya adalah 24.475 rupiah. Kemudian ada liabilitas lancar, yang dimana liabilitas adalah utang yang wajib untuk segera dibayarkan atau dilunasi oleh suatu perusahaan tertentu. Nah, di dalam liabilitas terdapat utang gaji, utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus bayar. Nah, ini artinya harus segera dibayarkan oleh suatu perusahaan, yang dimana terdapat saldo-saldo yang telah kita buat, yaitu kita hanya perlu memindahkannya saja, seperti yang di sebelumnya, dari utang usaha sampai dengan beban yang masih harus dibayar. Nah, di utang usahanya ada 5.750 rupiah, kemudian utang gajinya 200 rupiah, pendapatan diterima di muka ada 2.400 rupiah, dan beban yang masih harus dibayar adalah 120 rupiah. Nah, sama seperti di sini, utang usaha 5.750 rupiah, utang gajinya 200 rupiah, pendapatan diterima di muka 2.400 rupiah, dan beban yang masih harus dibayar yaitu 120 rupiah. Ketika dijumlahkan, hasil akhirnya yaitu 8.470 rupiah. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini terdapat modal yoyo yang terupdate, yang dimana modal terupdate yaitu di sini modal yang terbaru yang sudah diupdate dari sebelumnya, yang dimana modal yoyo di sebelumnya adalah 12.500 rupiah. Di sini 12.500 rupiah, yang ketika sudah diupdate, yang dimana ditambahkan dengan laba bersih dikurangi dengan prime, hasilnya adalah 16.005 rupiah. Nah, ketika ditambahkan di dalam total liabilitas dan ekuitas, ditambahkan dari 8.470 rupiah tambahkan dengan 16.005 rupiah, hasilnya adalah 24.475 rupiah. Sekian video dari saya, terima kasih.